Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan daripada sholat. Dari Abu Qatadah bin Rabi'i radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Banyak hadis lain yang menerangkan masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat 5 waktu dan memberi jaminan bagi siapa saja yang benar dalam sholatnya, berwudu dengan sempurna dan mengerjakan tepat pada waktunya dengan khusyuk dan khudu', bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan bagi orang yang melalaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan jaminan itu kepadanya, apakah dia akan mengampuni ataupun mengazabnya. Betapa besar keutamaan ini. Dengan melaksanakan sholat, maka seseorang akan mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan apabila ada seorang hakim atau pejabat tinggi berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab atas suatu tuntutan atau memberikan jaminan kepada seseorang, maka pasti orang itu akan merasa sangat tenang dan gembira, dan dia akan selalu berbuat baik dan taat kepadanya. Begitupun sholat yang merupakan ibadah ringan, dikerjakannya dan tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengerjakannya. Sedang yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Raja di raja dan penguasa dua alam. Walaupun demikian, banyak sekali orang yang melalaikan dan mengabaikannya. Maka tiada seorang pun yang mengabaikan dan melalaikannya, kecuali dia sendirilah yang menanggung segala kerugiannya, kesialan dan kebencanaannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sholat ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Kenapa? Karena sebagian orang mengatakan bahwa sholat ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan dia membuat capek. Padahal waktu sholat itu hanyalah 5 menit atau 10 menit paling banter. Tetapi perasaan dalam diri seseorang, apabila hawa nafsu ini sudah menguasai dalam dirinya, maka 5 menit pun dianggap sesuatu yang sangat lama, membosankan. Benar? Mungkin saudara-saudara pernah merasakan ketika menunggu seseorang, ya. Menunggu ini adalah satu perbuatan yang sangat membosankan katanya. Karena apa? Karena yang ditunggu bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Tetapi kalau dia menunggu sesuatu yang disenanginya, yang dicintainya, maka dia menunggu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, dia merasa tidaklah berat. Bahkan dia merasa enjoy saja. Dia merasa tenang. Satu hari ada seorang laki-laki yang menunggu kekasihnya di bawah sebuah pohon, sampai seorang wanita yang telah berjanji kepada dia lupa selama hampir 5 jam. Maka akhirnya dia datang dan tergesa-gesa dan dia merasa bersalah. Lalu dia mengatakan minta maaf kepada yang dikasih, yang lelaki itu. Tapi apa kata laki-laki itu? Maka tidaklah mengapa, itu hanya sebentar saja. Kenapa jawaban seperti itu? Karena dia ada rasa cinta dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah perasaan dalam diri kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berlama-lama di dalam masjid, atau dia langsung bergegas ketika Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan adzan lewat muadzin, kemudian langsung datang, duduk tafakur, mendengarkan suara adzan untuk persiapan melaksanakan sholat.
Adakah dalam diri kita rasa cinta yang sangat membara dalam diri kita untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Memang ada, tapi tidak berat, tidak banyak. Kita lebih banyak menunggu di warung kopi, minum padahal hanya setengah gelas, di mana-mana warung, di mana-mana kafe, bermenit-menit, berjam-jam dia duduk membicarakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Tetapi kenapa mereka sangat asik sekali? Karena dalam dirinya hawa nafsunya memang mengantarkan ke hal yang demikian. Sehingga ada rasa senang dalam dirinya untuk duduk berlama-lama di kafe. Dalam surat Al-Asr dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa dikatakan kerugian? Karena waktu kita di dunia ini hanya sebentar saja. Tidak ada manusia yang hidupnya lebih daripada 1000 tahun di masa sekarang. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Umat sekarang, akhir zaman, tidak ada yang sampai 1000, nggak ada. Paling-paling 150 tahun, itu pun sudah menyusahkan banyak orang. Artinya apa? Dia tidur di tidurnya, beraknya, kencingnya di tempat tidur. Sehingga cucu-cucunya pun merasa kehebohan dengan tingkah laku nekwannya atau mbahnya. Waktu hanya 150 tahun. Maka dalam Al-Asr tadi, wal asri, dikatakan bahwa sesungguhnya manusia ini rugi. Kenapa rugi? Karena waktu yang singkat itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan perkara ini bukan saya orang yang ahli ibadah, bukan. Tetapi dalam diri kita ini pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Maka mestilah kita ini saling menyampaikan dengan kasih sayang, saling memberitahu kemanfaatan daripada waktu-waktu yang kita miliki. Alangkah indahnya jikalau kita meluangkan waktu daripada kita duduk di kafe sampai berjam-jam. Maka alangkah indahnya jika waktu itu kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu kita laksanakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya 25 menit. Sholat zuhur 5 menit. Sholat asar 5 menit. Maghrib 5 menit. Isya 5 menit. Subuh 5 menit. Hanya 25 menit. Sedangkan kita telah membuang waktu kita di kafe-kafe, di bar-bar itu berapa menit? Ada yang 1 jam. Bahkan 2 jam. 3 jam. Pembicaranya juga itu aja. Bahkan mungkin pembicaranya ngerumpi, kerjaannya hanya membicarakan keburukan-keburukan orang. Kalaulah kita ini meluangkan waktu ini hanya 5 menit, maka telah terselamat dalam diri kita ini kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Islam. Maaf, kita tidak membicarakan orang non-Islam. Kita hanya membicarakan orang Islam. Orang Islam ini dikatakan apabila meninggalkan 1 zuhur, Sayyidina Ali katakan orang yang meninggalkan 1 zuhur saja akan mendapatkan siksa di neraka itu selama 1 hukuf. 1 hukuf itu berapa? 1 hukuf itu 80 tahun. 80 tahun di akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Ini untuk orang yang telah meninggalkan 1 zuhur. Bagaimana dengan meninggalkan asar, maghrib, subuh? Meskipun orang Islam itu suatu masa akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan kita manusia berusaha bagaimana supaya kita menghindari dari hal-hal yang membinasakan kita.
Contohnya saja di dunia ini. Kenapa orang membuat rumah? Karena dia menghindarkan daripada hujan, ya, daripada terik matahari. Maka manusia membuat rumah. Kenapa orang pengen membeli motor? Kenapa? Karena dia pengen cepat sampai tujuan. Untuk menghindarkan daripada hal-hal keterlambatan misalnya. Demikian kita melaksanakan duhur ini, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib untuk apa? Untuk menghindarkan daripada siksanya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita yang sementara ini maka tidak sebanding sekali dengan kehidupan di akhirat. Dunia ibarat kita hidup hanya 1 hari, bahkan tidak sampai. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka seperkan dengan kehidupan di dunia ini, mungkin kita hanya 2,5 jam kita hidup di dunia. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang sangat singkat ini, dan kita akan mengalami kehidupan di akhirat, orang yang pernah hidup di dunia pasti akan mengalami kehidupan di akhirat. Tidak ada yang mustahil. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang pernah hidup di dunia pasti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah bertemu kepada kita dalam keadaan ridho ataukah tidak? Karena tidak ada Tuhan selain Allah di hadapan kita di yaumil mahsyar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang beragama Islam. Meskipun dalam keadaan apapun, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan iman kita, senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun iman kita sekarang dalam keadaan lemah, kita tidak bisa melaksanakan duhur, tidak bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid, kita tidak bisa melaksanakan sholat maghrib, isya, tapi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkan diri hamba ya Allah untuk semakin taat kepada Engkau ya Allah. Ketika apa? Sampai ketika sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kekuatan kita juga tidak punya. Harta kita juga tidak punya. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri atas nikmat yang telah kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menambah daripada nikmat-nikmat yang tidak ada dalam diri kita, dan mungkin kita tidak menyangka akan nikmat-nikmat itu. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan daripada dosa-dosa kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa taat dan senantiasa berkasih sayang kepada sesama, karena itu adalah urusan kemanusiaan. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu keyakinan yang mesti kita pertahankan dan kita tingkatkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu